Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali bersama kami untuk mengulik fakta perpolitikan tanah air dan juga segala informasi terkini. Tidak ada habisnya saat kita membahas berbagai lika-liku politik, apalagi ketika kita membahas tentang Pak Jokowi. Kali ini ada informasi apa dari istana? Yuk ikuti terus video kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel 651 Safa. Benarkah Jokowi menyebut bahwa pendukungnya ini bodoh? Beredar sebuah narasi bahwa Presiden Joko Widodo mengaku dirinya tidak pintar berbohong, tapi pendukungnya yang bodoh. Narasi ini beredar di media sosial. Adalah sebuah akun Facebook Muhammad Farael yang turut mengunggah foto tangkapan layar tersebut dari sebuah artikel berisikan narasi pada tanggal 11 Oktober 2021, dan berikut ini adalah narasi selengkapnya. Jokowi bilang yang pinter ngibul itu bukan saya, tapi pendukung saya yang bodoh. Artikel itu dimuat dari situs bipang.com pada Selasa 6 Juli 2021 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Lalu benarkah demikian? Dari penelusuran, klaim bahwa Jokowi menyebut pendukungnya ini bodoh sebagaimana pada artikel itu tidak berdasar. Faktanya tidak ditemukan informasi resmi yang valid mengenai hal tersebut. Lalu, kami juga mengecek situs bipang.com, hasilnya tidak ditemukan situs tersebut berisikan artikel. Situs itu juga masih belum aktif. Kesimpulannya adalah klaim bahwa Jokowi menyebut pendukungnya bodoh sebagaimana pada artikel tersebut tidak berdasar karena faktanya tidak ditemukan informasi resmi dan juga valid mengenai hal tersebut. Informasi ini masuk dalam kategori jenis misleading content. Presiden Gadungan. Presiden Gadungan adalah terjemahan dari fake presiden, bukan presiden sebenarnya. Ini bisa berarti presiden tidak kompeten, baik sebagai seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ia bisa sebagai boneka yang dimainkan oleh orang, kelompok, atau kekuatan lain. Fake presiden dapat juga identik dengan presiden abal-abal. Presiden Gadungan juga disebabkan delegitimasi jabatan berupa hilangnya kepercayaan rakyat. Keberadaan presiden dinilai hanya merepotkan. Rakyat menderita oleh perilaku politik presiden yang dianggap tak berkualitas dan tak memiliki sensitivitas. Hal seperti ini adalah efek dari orientasi yang hanya pada diri dan kroninya. Lalu, rakyat pun menjadi bulan-bulanan dari slogan yang hanya bernilai pencitraan. Presiden Gadungan atau fake presiden adalah pemimpin yang ilegal. Keabsahan statusnya goyah. Sebagai contoh adalah kejutan kasus yang terbuka setelah disembunyikan 9 bulan. Putusan MA yang menyatakan pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rontoklah dasar hukum penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Bila DPR menangkap aspirasi rakyat yang mempermasalahkan kualitas dan legitimasi presiden, maka putusan MA tersebut dapat dijadikan dasar sebagai proses pemakzulan presiden. Putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 itu dalam kaitan keabsahan pasangan Jokowi Ma'ruf bukanlah pelintiran, tapi suara hukum dari keadilan dan kebenaran. Sebagai hiburan, khususnya bagi para penjilat politik dan hukum, dihimbau untuk membaca bukunya Mark Green dan juga Ralph Nader yang berjudul Fake President: Decoding Trump's Gaslighting, Corruption, and General Bullshit. Fake President tidak boleh dibiarkan, siapapun dan kapanpun, karenanya harus diakhiri. Pemerintah dan partai-partai politik Indonesia mengerahkan serta membiayai pasukan cyber di media sosial untuk memanipulasi opini publik. Demikian hasil penelitian para ilmuwan dari Universitas Oxford, Inggris baru-baru ini. Pengerahan buzzer oleh pemerintah Indonesia juga diulas oleh dua ilmuwan Oxford, Samantha Bradshaw
dan juga Philip and Howard. Dalam laporan bertajuk The Global Disinformation Order 2019, Global Inventory of Organized Social Media Manipulation. Dalam laporan itu dibeberkan bahwa pemerintah dan partai-partai politik di Indonesia menggunakan buzzer untuk menyebarkan propaganda pro pemerintah atau partai, menyerang lawan politik dan menyebarkan informasi untuk memecah belah publik. Selain itu pun ditemukan juga bahwa di Indonesia, pemerintah dan partai-partai politik memanfaatkan pihak swasta atau kontraktor serta politikus untuk menyebarkan propaganda serta pesan-pesannya di media sosial. Sementara alat yang digunakan adalah akun-akun yang palsu yang dioperasikan oleh orang-orang dan oleh bot. Berdasarkan isinya, konten-konten yang disebarkan oleh pemerintah dan partai politik di Indonesia terdiri dari dua jenis. Informasi yang menyesatkan media ataupun publik, dan yang kedua, memperkuat pesan dengan terus-menerus membanjiri media sosial dengan tagar. Para buzzer di Indonesia, menurut penelitian itu, dikontrak oleh pemerintah atau partai politik tidak secara permanen. Mereka lazimnya dibayar di kisaran harga 1 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah. Di Indonesia, para buzzer ini bergerak di 3 media sosial utama yaitu Facebook, Twitter, Instagram, serta di aplikasi pesan WhatsApp. Para buzzer belum banyak bergerak di YouTube. Para peneliti dalam laporan ini secara umum menemukan bahwa manipulasi opini publik memanfaatkan media sosial dilakukan oleh 70 negara di seluruh dunia pada 2019, naik dari hanya 48 negara pada 2018 dan 28 negara pada 2017. Penggunaan propaganda komputasional untuk membentuk perilaku publik via media sosial sudah menjadi umum. Sudah bukan lagi aksi dari segelintir aktor jahat, tulis para peneliti dalam laporan itu. Cina, menurut penelitian itu, adalah negara yang paling aktif dalam propaganda di media sosial. Tidak hanya mempengaruhi publik di dalam negeri, propaganda Cina sudah menyasar halayak global. Pada 2019, pemerintah Cina mulai menggerakkan platform media sosial global untuk mencemarkan perjuangan demokrasi di Hong Kong. Bunyi laporan itu lebih lanjut. Temuan menarik lain dari laporan itu adalah bagaimana Facebook menjadi alat utama yang digunakan oleh pasukan cyber di seluruh dunia.